Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini berdasarkan pada ministry Witnessly dan karya puncaknya selama 21 tahun, yaitu Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat Alkitab berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi, seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab. Kami berharap melalui pelajaran-pelajaran ini, Anda akan dibawa ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan Alkitab dan Tuhan Yesus kita yang terkasih dan mustika. Anda bisa mengunjungi kami melalui website pelajaranhayat.com. Sekarang, mari bergabung dengan program hari ini. Dalam 1 Korintus, Rasul Paulus mengatasi situasi yang sulit di gereja Korintus dengan cara yang sangat bijaksana. Pertama, dia mengidentifikasi bahwa masalah mereka terutama disebabkan oleh kurangnya pertumbuhan hayat ilahi. Meskipun mereka telah menerima karunia awal hayat ilahi dan Roh Kudus, mereka masih bayi dalam Kristus. Kemudian dia menyingkapkan kepada mereka tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Allah yang luar biasa. Pertama, mereka perlu menyadari bahwa mereka adalah tanaman, tumbuh di ladang Allah. Selanjutnya, sasarannya adalah untuk dibangun bersama menjadi sebuah bangunan. Dan akhirnya, bangunan ini ditakdirkan untuk menjadi tempat kediaman Allah, Bait-Nya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah kita menerima visi ini, wahyu ini? Atau apakah kita seperti orang Korintus, puas dengan menjadi bayi secara rohani dan berpegang pada kesukaan pribadi dan tradisi kita sendiri? Saudara Gumulia telah bergabung bersama kita untuk bersekutu di sini, melanjutkan pelajaran Hayat 1 Korintus yang luar biasa ini. Saudara Gumulia, senang Anda kembali di sini. Kami sangat menghargai kedatangan Anda. Saudara Elisa, saya sangat senang berada di sini. Kitab 1 Korintus adalah kitab yang spesial. Saya ingin menambahkan sesuatu mengenai apa yang Anda katakan di pendahuluan tadi. 1 Korintus mewahyukan bahwa kita dapat menjadi 3 jenis manusia. Ini ada di akhir 1 Korintus pasal 2 dan awal pasal 3. Pertama, kita bisa menjadi manusia yang memiliki sifat tubuh daging, atau manusia karnal, atau milik daging. Itu berarti kita dikuasai oleh daging, kita diperintah oleh daging. Manusia jenis kedua adalah manusia jiwani. Itu berarti Anda didominasi dan diperintah, terutama oleh pikiran Anda, yang merupakan bagian utama dari jiwa. Jiwa kita terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi kita. Tetapi Paulus mewahyukan bahwa apa yang Allah inginkan adalah manusia jenis ketiga, yaitu kita menjadi manusia rohani. Jadi ketika Paulus menulis kitab ini, dia ingin memotivasi orang-orang Korintus untuk memiliki cita-cita untuk bertumbuh dalam hayat. Seperti yang Anda katakan, kita perlu bertumbuh dalam hayat ilahi, agar kita menjadi manusia rohani. Dan manusia rohani adalah seseorang yang dikuasai, diperintah, dipimpin, dan dikendalikan oleh roh ilahi yang berdiam di dalam roh manusia. Kita perlu menjadi manusia yang seperti ini. Dan ini semua, seperti yang Anda katakan, adalah untuk bangunan Allah, yang adalah tubuh Kristus, yang akan rampung sebagai Yerusalem baru. Jadi inilah 1 Korintus. Sungguh luar biasa. Saudara Gumulia, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, saat ini kita berada dalam sesi ini yang membahas 1 Korintus pasal 3, di mana Paulus telah mengidentifikasi banyak masalah yang ada di gereja Korintus. Dan kemudian dalam 2 pasal pertama ini, kita melihat Paulus dengan cara yang luar biasa menunjukkan Kristus kepada mereka sebagai satu-satunya jawaban. Dan sekarang kita sampai di pasal 3. Dan sesungguhnya ini adalah sebuah pasal mengenai gereja. Tapi dia tidak pernah menggunakan istilah gereja. Sebaliknya,
dia menggunakan kiasan yang lain atau perlambangan yang lain untuk menunjukkan aspek-aspek dari gereja. Bagaimana jika Anda berbicara sedikit mengenai hal ini bagi pendengar kita? Ya, sungguh suatu hal yang luar biasa, di mana Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya dalam 1 Korintus pasal 3, "Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Ladang Allah itu berarti tanah garapan Allah. Menjadi ladang Allah itu berarti kita perlu bertumbuh. Kita adalah tanaman yang ditanam di dalam Kristus. Dialah tanah kita, dialah sinar matahari kita, dia adalah segala sesuatu kita. Dan kita perlu bertumbuh dengan Kristus sebagai elemen hayat kita, hari demi hari. Ini adalah untuk bangunan Allah. Pada akhirnya, dengan pertumbuhan hayat, kita ditransformasi dalam hayat, menjadi bahan material berharga, emas, perak, dan permata, sehingga kita bisa menjadi penyusun bangunan Allah, yaitu Bait Kudus Allah. Ini adalah bangunan organik, bukan sebuah bangunan fisik. Bangunan ini adalah tubuh Kristus. Dan pada perampungannya, tubuh ini menjadi mempelai Kristus, yaitu Yerusalem baru. Inilah pasal 3. Sungguh visi yang luar biasa, sebuah visi yang mengendalikan sebagaimana yang Paulus kembangkan. Sungguh suatu visi yang akan mengubah cara kita menempuh kehidupan Kristen dan pemahaman kita tentang hal-hal yang lebih dalam. Baik, saat kita membahas 1 Korintus, banyak orang langsung berpikir mengenai karunia-karunia. Mereka tahu bahwa karunia-karunia adalah topik penting dalam kitab ini. Dan dalam sesi awal kita hari ini, kita akan berbicara mengenai karunia-karunia. Tetapi kita akan melihat secara signifikan bahwa sebenarnya ada 3 kategori karunia di dalam kitab ini. Di pasal 1 kita telah melihat sebelumnya apa yang Paulus sebut sebagai karunia-karunia awal. Karunia-karunia awal ini terdiri dari 2 hal, yaitu hayat ilahi dan Roh Kudus. Dan sesungguhnya kedua hal inilah yang seharusnya mendorong kita ke dalam pertumbuhan dalam hayat ini. Bukankah demikian? Tepat sekali. Kita akan lihat pada cuplikan Saudara Lee berikut bahwa kita perlu menjadi orang yang mendambakan karunia-karunia kematangan. Setelah itu kita akan membahasnya. Mari kita baca beberapa ayat ini. Pada pasal 3, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani." Ini adalah istilah yang baru saja Anda sebutkan. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Di sini ada 3 hal, saudaraku mulia. Pertama, ada mereka yang hanya dapat minum susu, tidak dapat makan makanan padat. Kedua, mereka yang masih ada iri hati dan perselisihan. Dan ketiga, mereka yang masih memilih menurut kesukaan dan selera mereka. Aku adalah golongan ini dan golongan itu. Ini semua adalah pertanda bahwa mereka adalah bayi-bayi di dalam Kristus dan belum matang, belum mencapai kedewasaan penuh. Mari kita bergabung bersama Saudara Winnesley. In this book, dalam 1 Korintus terdapat 3 jenis karunia. Karunia-karunia awal dalam pasal 1, karunia-karunia mujizat, dan karunia-karunia kematangan dalam pasal 12 dan 14. Bernubuat adalah salah satu dari karunia-karunia kematangan ini.
Bernubuat lebih baik daripada berbahasa lidah, karena berbahasa lidah tidak dapat membangun gereja, tetapi bernubuat membangun gereja. Bila kita mau bernubuat untuk pembangunan gereja, kita harus memiliki pengalaman hayat. Kemampuan kita bernubuat tergantung pada pengalaman kita. Jikalau kita tidak mempunyai pengalaman hayat yang memadai, kita tidak akan dapat bernubuat untuk membangun gereja. Karunia bernubuat dalam 1 Korintus berbeda dengan apa yang biasa dipraktekkan dalam kelompok-kelompok karismatik hari ini. Misalnya, beberapa tahun yang lalu, ada orang yang menubuatkan bahwa suatu gempa bumi besar akan memusnahkan kota Los Angeles. Dalam 1 Korintus, bernubuat berarti berbicara bagi Kristus dan bahkan menyalurkan Kristus. Jika kita mau menyalurkan Kristus, pertama-tama kita harus mengalami Kristus. Bila kita memiliki pengalaman atas Kristus yang sejati, barulah kita dapat meministrikan Kristus kepada gereja. Jadi, bernubuat dengan menyalurkan Kristus memerlukan pengalaman. Kaum beriman di Korintus kekurangan karunia-karunia kematangan. Khususnya mereka kekurangan karunia menyalurkan Kristus sehingga gereja bisa tersuplai dan terbangun, dan kekurangan karunia kepemimpinan yang tepat. Mereka telah menerima karunia-karunia awal, tetapi tidak banyak dari mereka yang bertumbuh dalam hayat. Kaum beriman Korintus belum bertumbuh dalam hayat. Mereka masih dalam taraf bayi. Saudaraku mulia, kita balik lagi ke 3 kategori karunia di sini. Mereka tidak kekurangan karunia-karunia awal. Paulus mengatakannya di awal pasal 1. Tentu saja kita akan lihat nanti pada saat kita sampai ke pasal 12 dan 14, mereka juga tidak kekurangan karunia-karunia mujizat. Tapi ada kekurangan yang besar pada karunia kategori ketiga ini yang mempengaruhi pertumbuhan dan kedewasaan. Bukankah demikian? Betul, Saudara Elisa. Mereka memiliki kekurangan yang begitu besar. Saya senang bahwa pendengar kita dapat mendengar kata-kata seperti ini, Saudara Elisa. Anda tahu, saat kita semua menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, kita sangat terbuka kepadanya. Kita menerima Dia sebagai hayat kita, dan kita juga menerima Dia sebagai Roh. Jadi, ini adalah karunia-karunia awal itu, yakni hayat ilahi dan Roh Kudus. Semua orang percaya sejati memiliki hal ini. Tetapi sekarang yang Tuhan inginkan adalah agar hayat ini bertumbuh di dalam kita. Tuhan ingin hayat ini, yang adalah Kristus sendiri sebagai Roh itu, bertumbuh di dalam kita, memenuhi bagian dalam diri kita, dan mengubah kita, sehingga kita dapat dibangun menjadi tubuh Kristus. Nah, orang-orang percaya di Korintus, perhatian mereka terganggu dan terpalingkan dari hal ini. Jadi fokus mereka adalah kepada perkara-perkara mujizat. Kita percaya Allah melakukan banyak mujizat, tapi ini bukanlah fokus Allah. Dan fokus Paulus dalam 1 Korintus bukanlah pada perkara-perkara mujizat, bukan pada perkara berbahasa lidah, tetapi pada pembangunan gereja. Dan bernubuatlah yang dapat membangun gereja. Dan seperti Saudara Ali katakan, bernubuat di dalam Alkitab terutama adalah berbicara untuk Tuhan, berbicara menyalurkan Tuhan, dan berbicara Tuhan kepada orang lain. Dan untuk berbicara tentang Kristus kepada orang lain, membutuhkan pertumbuhan dalam hayat. Anda tahu, Saudara Elisa, saya hanya ingin mendorong para pendengar. Kita semua harus menjadi orang yang memiliki kedambaan untuk berbicara Kristus kepada orang lain, dan berbicara menyalurkan Kristus ke dalam orang lain. Dan untuk dapat melakukan itu, kita harus menjalani kehidupan bernubuat.
Jika Anda berbicara untuk Tuhan, hal pertama adalah Anda harus melihat sesuatu, yaitu Anda harus berada di dalam firman. Anda mendoakan firman. Anda memiliki waktu bersama Tuhan. Anda bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberitahu Paulus melalui Ananias. Dia berkata, "Aku akan menjadikanmu saksi bagi semua orang tentang apa yang telah kamu lihat dan dengar." Jadi, kita membutuhkan wahyu untuk melihat perkara-perkara kebenaran di dalam Alkitab. Kemudian, kita perlu kata-kata untuk berbicara menyalurkannya. Kita membutuhkan firman, dan inilah sebabnya mengapa kita perlu membaca Alkitab, menggunakan waktu dengan Tuhan, mendoakan firman dalam Alkitab, mendoakannya kembali kepada Tuhan. Dan terakhir, pada saat kita berbicara, kita perlu melatih roh kita, agar kita mendapat ilham dari roh itu. Jadi, ketika kita membicarakan apa yang kita lihat, dengan firman hayat yang hidup, di bawah ilham dan terang dari Roh Kudus di dalam roh kita, itulah bernubuat. Dan Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4b, yang adalah ayat yang luar biasa. Siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan dapat membangun gereja? Dia melakukannya melalui kita. Dia melakukannya melalui kita bernubuat, yaitu berbicara Kristus seorang kepada yang lain. Menurut saya, perihal praktek bernubuat ini adalah suatu terang yang luar biasa. Jadi, bernubuat itu bukan sekedar suatu ramalan mengenai peristiwa yang akan datang. Benar, Saudara Elisa. Sekali lagi, Allah sungguh luar biasa. Allah melakukan banyak mujizat. Kita percaya itu, tetapi sangat mungkin untuk memiliki mujizat secara luaran, tetapi tidak memiliki transformasi yang nyata secara batini. Ditransformasi atau diubah secara metabolik oleh Kristus adalah mujizat yang terbesar di alam semesta. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu datang dari pengalaman kita dalam Kristus, menikmati Kristus, dan berbicara Kristus satu dengan yang lain. Luar biasa. Mari kita lanjutkan dan kita akan mendengarkan Saudara Winnesley berbicara mengenai perkara menjadi bayi-bayi. Ini benar-benar memperlihatkan kondisi di Korintus. Walaupun kaum beriman di Korintus telah menerima hayat ilahi dan Roh Kudus sebagai benih yang ditaburkan ke dalam mereka, mereka tetap bayi dan tidak bertumbuh dalam hayat. Satu tanda kekanak-kanakan di antara kaum beriman ialah mereka hanya dapat menerima susu, bukan makanan keras. Selama seorang beriman tinggal pada taraf kekanak-kanakan, ia tidak dapat menerima apa-apa yang keras. Tidak peduli berapa banyak berita yang didengarnya yang mengandung makanan keras. Belajar doktrin berarti hanya menerima susu, sedangkan mengambil berlian dalam pengalaman berarti menerima makanan keras. Mereka yang masih bayi, yaitu yang masih dangkal dan hijau mengenai hal-hal rohani, masih mempunyai iri hati dan perselisihan. Semua perselisihan dan iri hati di antara kita menunjukkan kekanak-kanakan. Misalnya, seorang saudara memberi satu kesaksian yang sangat indah dalam sebuah pertemuan ibadah. Kemudian seorang saudara lain setelah mendengar kesaksian ini memutuskan untuk memberi kesaksian yang lebih indah lagi. Inilah perselisihan, satu tanda bahwa saudara ini kekanak-kanakan. Tanda kekanak-kanakan yang ketiga ialah mengagungkan tokoh-tokoh rohani sehingga menyebabkan perpecahan. Mungkin beberapa orang menyatakan, "Aku sangat menyukai saudara ini, dan aku kira khotbahnya pun sangat bagus." Dalam kehidupan gereja, kita tidak boleh memiliki kesukaan atas pembicara-pembicara, penatua-penatua, saudara-saudara, atau saudari-saudari.
mempunyai kesukaan adalah tanda kekanak-kanakan. Ketiga tanda kekanak-kanakan yang ditunjukkan Paulus dalam pasal ini adalah tanda-tanda yang terdapat di antara banyak orang Kristen hari ini. Perkataan yang sangat menyingkapkan. Saudaraku mulia, saya rasa ini memang kondisi di antara banyak orang Kristen yang saya kenal hari ini. Jadi sebenarnya ini adalah gejala dari kurangnya pertumbuhan rohani yang tepat. Tetapi tidak banyak orang yang peka terhadap fakta bahwa ini benar-benar adalah ekspresi dari kerohanian yang masih bayi. Benar, Saudara Elisa. Dan kita membaca ayat-ayat ketika Paulus menulis kepada orang-orang Korintus. Dia menyebut mereka bayi dalam Kristus. Jadi, jika kita menerapkan ini pada diri kita sendiri di dalam terang hadirat Tuhan, maka kita akan melihat bahwa kita telah dilahirkan kembali. Kita memiliki Kristus hidup di dalam kita. Tetapi kita tidak mau tetap sebagai bayi. Saudara Elisa, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang praktis untuk kita. Di dalam Matius pasal 13, Tuhan berbicara tentang penabur keluar untuk menabur. Ini adalah Tuhan Yesus. Dia menaburkan dirinya sebagai benih hayat ke dalam kita. Dan benih itu perlu bertumbuh di dalam diri kita. Nah, di dalam Matius pasal 13, ia berbicara tentang berbagai jenis tanah yang merupakan kondisi hati kita yang berbeda-beda. Tetapi saya hanya ingin menyinggung mengenai satu jenis tanah yang dia sebutkan, yaitu tanah dengan bebatuan. Di sana dikatakan bahwa karena tanah itu mengandung bebatuan, benih itu tidak dapat berakar. Benih itu tidak memiliki akar. Dan Saudara Elisa, kita harus membangun akar kita dalam kehidupan Kristen kita, agar kita bisa bertumbuh. Dan akar adalah pertumbuhan yang tidak terlihat. Dari mana asalnya pertumbuhan hayat kita? Pertumbuhan hayat kita berasal dari waktu pribadi kita bersama Tuhan. Kita semua perlu memiliki waktu rahasia dan pribadi setiap hari bersama Tuhan, di mana kita bersekutu dengannya, di mana kita membaca firman-Nya, di mana kita berdoa, dan di mana kita menikmati Dia secara pribadi dan rahasia. Dengan cara ini, kita membangun akar yang ilahi dan tersembunyi di dalam Dia. Kita memiliki kehidupan rahasia bersama Dia. Lalu ketika matahari terbit, yang menandakan berbagai ujian, matahari itu tidak menjadi pukulan maut bagi kita. Matahari ini malah membantu kita untuk bertumbuh. Jadi, kita perlu mengambil firman sebagai makanan rohani kita setiap hari. Ini membantu kita bertumbuh. Kedua, jika Anda melihat 1 Korintus pasal 3, Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram." Nah, kita perlu menerima penyiraman juga. Dari mana kita menerima penyiraman? Dari persekutuan seperti ini. Maksud saya, dengarkan saja program ini. Saya merasa saya sedang disirami. Dan melalui persekutuan di dalam tubuh, kita disiram. Dan inilah cara kita bertumbuh dalam hayat, dan kita bertumbuh keluar dari perkara-perkara negatif. Saudaraku mulia, tadi kita menyebutkan perkembangan wahyu ilahi ini, yaitu wahyu ekonomi Allah dari tahap tanaman ke tahap bangunan. Dan pada akhirnya, bahkan bangunan ini pun memiliki perampungan. Bangunan ini menjadi tempat kediaman Allah. Jadi saat kita membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 9 beberapa saat yang lalu, tentang menjadi ladang garapan Allah dan bangunan Allah, kita bisa menambahkan ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Di sesi terakhir kita hari ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan ini terjadi. The church. Pada butir ini, saya ingin membicarakan lebih lanjut tentang gereja sebagai ladang Allah dan bangunan Allah.
Ungkapan ladang Allah terutama mengacu kepada pertumbuhan hayat. Bangunan, bait, mengacu kepada sasaran kehendak kekal Allah. Pertama-tama, kita memiliki ladang untuk pertumbuhan hayat. Kemudian, bangunan bagi penggenapan tujuan kekal Allah. Paulus mengetahui bahwa kaum beriman Yunani di Korintus telah terpecah belah oleh karena kesukaan-kesukaan mereka. Dalam pasal 1 ayat 12 ia berkata, "Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus." Hal ini menunjukkan bahwa kaum beriman telah terserakkan. Tertimbun saja tidak, apalagi terbangun bersama menjadi bait Allah. Saya ulangi, Allah menghendaki sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tidak diisi oleh hikmat, filsafat, dan kebudayaan. Sasaran Allah ialah memiliki sebuah bangunan yang dipenuhi dengan roh Allah. Sebuah bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang tumbuh di ladangnya. Sebagai kaum beriman, kita semua harus bagi bangunan Allah. Kita perlu nampak berapa banyak kita masih hidup di dalam kebudayaan, tradisi, dan religi kita. Kita perlu nampak bahwa kita masih hidup dalam banyak perkara selain Kristus. Dan kita tidak benar-benar memperhidupkan Kristus dari hari ke hari. Ya, banyak berita telah kita dengar, tetapi kita belum nampak visinya. Oh, kita perlu belas kasihan Tuhan agar nampak visi surgawi. Dalam Roma pasal 9 tercantum sebuah kata tentang belas kasihan Allah. Dan dalam Kisah Para Rasul 9 tercantum ilustrasi tentang belas kasihan Allah. Roma pasal 9 ayat 16 mengatakan, "Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada belas kasihan Allah." Menurut Kisah Para Rasul pasal 9, Allah menunjukkan belas kasihannya kepada Saulus dari Tarsus. Tidak diragukan, Saulus banyak berdoa sebelum ia beroleh selamat. Akan tetapi, apakah Tuhan pernah menjawab doa-doanya? Itu masih disangsikan. Tetapi pada suatu hari, suatu kejutan besar terjadi. Tuhan menampakkan dirinya kepada Saulus. Inilah belas kasihan. Kita tidak perlu meratap, berdoa, atau bertobat secara agamawi. Tetapi kita perlu belas kasihan Tuhan untuk nampak visi yang diperlihatkan kepada Paulus. Ratapan dan kegembiraan kita tidak berarti apa-apa. Sekali lagi saya katakan, kita perlu belas kasihan Allah. Janganlah kita berdoa secara emosional atau berdoa secara religius, melainkan kita perlu berdoa dengan tulus untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Marilah kita semua berdoa. Tuhan, belas kasihanilah aku. Aku perlu nampak visi yang dilihat Paulus. Tuhan, berikanlah aku langit yang cerah, agar aku boleh nampak wahyu tentang ekonomimu. Saudaraku mulia, ketika Anda berbicara tentang bernubuat yang real, Anda berbicara tentang datang kepada Tuhan dan kepada firman sedemikian rupa, sehingga pertama-tama kita benar-benar mendapatkan suatu visi dari Dia. Dan kemudian saat kita mulai menggunakan firman dari Alkitab itu untuk disampaikan kepada saudara-saudari, ini adalah bernubuat yang membangun. Nah, di sini ada visi yang digambarkan kepada kita dari Perjanjian Baru, bahkan dari seluruh Alkitab. Dan ini adalah visi tentang ekonomi Allah, yang sasarannya adalah bangunan Allah. Betapa kita perlu meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya Dia menunjukkan kepada kita visi ini, untuk mengubah hidup kita secara mendalam. Ya, Saudara Elisa, kita benar-benar perlu belas kasihan Tuhan, seperti yang dikatakan Saudara Lee kepada kita.
Dan Saudara Elisa, saya diingatkan pada doa Paulus di Efesus pasal 1. Dia berdoa untuk orang-orang Efesus agar mereka diberi roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan yang penuh akan Kristus. Itu ada di ayat 17 pasal 1. Dan ini adalah contoh doa yang luar biasa untuk kita doakan setiap hari. Bapa, berilah aku roh hikmat dan wahyu, agar aku dapat melihat lebih banyak tentang Kristus, sehingga aku dapat lebih banyak mengenal Kristus, sehingga aku dapat memperoleh Kristus lebih banyak lagi, dan dipenuhi dengan Kristus. Kemudian, saat kita dipenuhi dengan Kristus, Kristus yang kita lihat akan menjadi Kristus yang kita alami. Kita hanya dapat mengalami apa yang kita lihat. Paulus, dia melihat Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Dia melihat tujuan Kristus. Tapi visi itu tidak berhenti sampai di situ. Visi itu dia lihat terus-menerus, semakin banyak, sepanjang kehidupan kekristenannya. Dia bukanlah tipe orang Kristen yang cepat merasa puas. Dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dia melepaskan kebudayaan Ibraninya. Dia melepaskan segalanya. Seluruh dirinya difokuskan pada kenikmatan akan Kristus, sehingga dia bisa bertumbuh dalam Kristus, meministrikan Kristus kepada orang lain, membantu orang bertumbuh dalam Kristus, dan kemudian mereka bertumbuh menjadi bangunan Allah yang adalah bait Allah, tubuh Kristus, yang akan rampung sebagai Yerusalem baru. Jadi Saudara Elisa, sebagai simpulan, kita perlu membuat diri kita bertumbuh dalam hayat dan berbicara menyalurkan Kristus kepada orang lain. Inilah yang akan membangun tubuh Kristus sebagai bait Allah. Saudara mulia, makanan padat untuk hari ini ya. Saya merasa seperti baru saja selesai makan dari meja yang penuh dengan makanan yang mengenyangkan. Dan kita berharap semua pendengar kita bisa merasakan pesta yang demikian juga. Kita semua membutuhkan visi yang senantiasa diperluas setiap hari untuk melihat lebih banyak tentang Kristus, untuk melihat lebih banyak tentang tujuannya, dan melihat bahwa pembangunan gereja ini benar-benar adalah pekerjaan yang ke dalamnya kita semua dipanggil. Baik kita yang bekerja di dunia sekuler maupun yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Ini adalah keperluan yang besar di dalam tubuh Kristus hari ini. Kami benar-benar menikmati persekutuan ini dan kami berharap Anda dapat segera bergabung dengan kami lagi. Ya, Saudara Elisa, pelajaran hayat 1 Korintus ini sungguh luar biasa. Saya hanya ingin mendorong pendengar kita untuk bergabung kembali pada program berikutnya. Sungguh benar, Saudaraku mulia. Saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan para pendengar kita tentang website kita. Anda bisa mengontak website kami di www.pelajaranhayat.com. Anda juga bisa menghubungi kami untuk memperoleh buku pelajaran hayat 1 Korintus. Waktu kita habis untuk hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Kami berharap Anda bisa bergabung dengan kami. Di sini ada Saudara Gumulia, saya Elisa. Terima kasih banyak telah mendengarkan hari ini. Anda telah mendengarkan program pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Baik Anda mendengarkan program ini melalui podcast atau streaming YouTube, Anda dapat menemukan lebih banyak program serupa dengan mengunjungi website kami di pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.